warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alvina dengan NIM 205190186 dari Universitas Tarumanegara. Video ini bertujuan sebagai pemenuhan nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Kapita Selekta Pidana dengan dosen pembimbing Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama adalah kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Namun, apakah itu lapas? Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun, lapas dan rutan adalah dua tempat yang berbeda, di mana rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka dan atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, dan oleh hakim selama proses penyelidikan. Sebagai tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai peranan dan latar belakang individu masing-masing yang berbeda, lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, hura-hura, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api, dan lain sebagainya peristiwa-peristiwa yang kalau bisa dicegah. Sebagai bagian dari sistem peradilan, nampaknya pembinaan terhadap narapidana kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Marak sekali kasus overcapacity, pemberian fasilitas mewah kepada napi, larinya penghuni, peredaran narkoba di lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya, yang merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapat perhatian. Namun, secara teoretik, overcapacity juga menimbulkan prisonisasi atau prisonization, seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar napi, perkelahian kelompok, serta banyak sekali peristiwa lainnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu fungsi utama dan pertama dari institusi pemasyarakatan adalah keamanan, di mana bentuk-bentuk keamanan sendiri adalah sistem manajemen keamanan, unit pengambilan keputusan yang melakukan perancangan dan pengawasan sistem, unit kerja yang mengimplementasikan sistem, SOP, pelatihan terus-menerus, perlengkapan yang memadai, dan sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas sendiri diatur pada pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang dimana sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, sarana, dan prasarana lain sesuai. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas sendiri diatur pada pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dan kemudian tentang pengaturan keamanan dan ketertiban di rutan, yaitu ada dalam pasal 43 sampai dengan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Nampaknya hanya bentuk seperti copy-paste atau copy-paste saja dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Namun, dengan adanya undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah tersebut, tetap ada saja gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas dan rutan. Yang pertama adalah pencurian, pemerasan, dan pengancaman, perkelahian antar narapidana, pemberontakan, kebakaran, unjuk rasa, pelarian perorangan atau kelompok, penyerangan dari luar lapas, dan lain sebagainya. Lalu, akibat-akibat dari penyebab ancaman-ancaman tersebut adalah yang pertama adanya overpopulasi penghuni yang sampai 150% secara nasional, 400% di banyak lapas kelas 1. Yang kedua adalah keterbatasan jumlah petugas jaga dibanding warga binaan. Ada sebanyak 1:52 secara nasional, 1:500 orang di banyak lapas, dan 1:5 sebagai kita ambil contoh di US atau Amerika Serikat. Yang ketiga adalah kualitas yang tidak terlatih dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban. Yang keempat, pemahaman akan SOP yang lemah. Yang kelima, tidak tersedianya unit intelijen di tingkat lapas atau rutan. Yang keenam, rasio tingkat resiko dan kesejahteraan petugas yang tidak sebanding.
Dan yang terakhir, daya pukul atau persenjataan yang terbatas. Namun, jika dilihat dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, jumlah petugas jaga yang sangat terbatas, yaitu sebanyak 10.315 penghuni versus 157.600 penghuni, idealnya ada sekitar 30.000 petugas jaga. Memang sih mahal, tapi memang pidana penjara itu tidaklah murah. Kualitas sebagian besar petugas jaga tidak mendapat pelatihan, sehingga penerapan menjadi tidak konsisten. Namun adanya keterbatasan perlengkapan, seperti keterbatasan moda komunikasi, keterbatasan senjata, aturan penggunaan senjata oleh petugas yang sangat ketat, dilarang kecuali untuk membela diri. Tidak cukup amunisi dan anggaran untuk pelatihan. Kemungkinan kalau misalnya kita membandingkan dengan beberapa negara. Yang pertama adalah model pelaksanaan pidana penjara, yang A itu adalah semi-detention, kalau yang B itu ada weekend detention. Yang kedua, substitusi pidana penjara dengan day fine. Yang ketiga, pidana kerja sosial. Namun untuk materi kedua yaitu adalah pidana mati. Wah, kayaknya berat sekali ya pidana mati. Pidana mati ditinjau dari sejarah pemidanaan bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini. Dengan budaya hukum retalisme bagaikan serigala pemakan serigala. Ruslan Saleh mengatakan, pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Latar belakang hukum pidana mati ini terdapat dalam KUH pidana, yang dimana yang pertama ada hukuman pokok, A. hukuman mati, B. pidana penjara, C. pidana kurungan, D. pidana pemasyarakatan, dan E. pidana denda. Bisa kita lihat bahwa pidana mati itu ada dalam pidana pokok KUH pidana kita. Wirjono Projodikoro di dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada kelayakan ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Lombroso dan Garofalo membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat dan melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Namun, H.G. Rambonet mengatakan bahwa hukuman mati adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban umum, di mana mempertahankan ketertiban umum itu dilakukan dengan pemidanaan, di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa juga sangat merugikan. Dalam pasal 6 ayat 2 ICCPR, in countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes, in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime, and not contrary to the provisions of the present covenant, and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to the final judgment rendered by a competent court. Pengaturan pidana hukuman mati di KUH pidana. Yang pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 104. Membujuk negara asing untuk berperang, pasal 111 ayat 2. Membantu musuh waktu perang, pasal 124 ayat 1. Menyebabkan hura-hura, pasal 124. Makar terhadap raja atau kepala negara sahabat, pasal 140 ayat 3. Pembunuhan berencana, pasal 340. Pencurian dan kekerasan, pasal 365 ayat 4. Pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai, pasal 444.
pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUH pidana. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Namun dalam pasal 28I dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam pelaksanaan pidana mati sendiri di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 11. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan dalam undang-undang tersebut, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher, terhukum dengan mengikat jerat itu pada tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Demikian video ini. Saya harap apa yang ada di dalam video ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Mohon maaf bila apa yang saya katakan terjadi adanya kesalahan. Dengan begitu, sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.